Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Susilo Wibowo, channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin pompa air merek Shimizu dengan tipe PS135E. Mesin ini rusak, mati total. Terus begitu saya datang, saya pegang, dia bunyi pula pemirsa, hidup, tapi berdengung, nggak muter baling-balingnya. Baling-baling kipas belakang atau motornya itu nggak berputar. Tapi begitu saya tes, saya tunjukin ke pemirsa sekarang nih. Nah, pemirsa tahu sendiri kan tadi. Pertama saya hidupin, dia nggak muter. Tapi begitu saya matikan, saya hidupin lagi, dia nggak muter. Yang ketiga kali, saya matikan lagi, terus saya hidupin lagi. Dia mau muter pemirsa. Cuman bunyinya keras, berisik gitu, kayak ada pasir yang masuk ke dalam mesin ini. Biasanya masuknya tuh di daerah gigi penghisap airnya itu. Itu banyak masuk pasir dari sumur. Gak apa-apa sih, wajar. Cuman yang heran, kenapa waktu mesin ini dihidupin sama yang punya yang pertama kali, itu cuma berdengung aja, dia nggak muter. Begitu saya datang, saya colokin ke arus listrik 220 volt, saya hidupin, nggak mau juga hidup. Tapi setelah beberapa kali, 2 sampai 3 kali saya hidup matikan, lalu dia mau hidup. Nah, ini agak ribet nih penjelasan teknisnya pemirsa. Susah juga ya untuk dibuktikan, tapi realitas ini ada pemirsa. Ini bukan bohong, ini bukan hoax, tapi ini benar. Jadi kerusakan mesin air ini yang secara tiba-tiba itu kayaknya terpengaruh sama korsletnya listrik yang ada di dalam rumah. Ceritanya sebelum yang punya ini nelpon saya, mesin air ini dihidupkan sama dia. Habis itu ada colokan kaki 3 di dalam rumah itu yang ternyata korslet meledak dia. Begitu dia meledak, MCB dari meteran itu langsung turun. Nah, dari kejadian itu, mesin airnya tiba-tiba waktu dihidupkan lagi nggak mau hidup pemirsa. Karena waktu korslet itu, mesin airnya lagi hidup. Dipakai untuk nguras air sumur. Karena sumurnya baru didalemin. Gitu ceritanya. Airnya kotor jadi dikuras. Begitu listrik dalam rumah korslet, saat mesin air ini lagi hidup, begitu listrik rumah udah nggak korslet lagi, mesin airnya dihidupin nggak mau hidup. Selang beberapa lama, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam, begitu saya datang masih belum mau hidup. Tapi begitu saya hidupin, saya matiin, saya hidupin, saya matiin, lama-lama dia mau hidup. Ternyata ada kasus seperti ini pemirsa. Nah, kira-kira kalau udah ada kasus seperti ini di mesin air, itu bisa bertahan lama apa enggak gitu. Terus kira-kira apa aja yang perlu dicek, perlu perlu diantisipasi supaya kejadian yang sama ini enggak terulang lagi. Tonton terus video ini sampai habis pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa yang pakai mesin air. Ya, mana tahu ada kejadian yang sama seperti ini. Jadi kerusakan mesin air
bisa sembuh tanpa harus diapa-apain. Cuman dihidupin, matiin, hidupin, matiin, hidupin, matiin gitu aja, lama-lama dia sembuh sendiri. Karena kerusakan mesin ini sebetulnya cuman kena bias dari korsletnya listrik yang ada di dalam rumah. Gitu ceritanya. Sekarang kita lihat lagi kira-kira apa yang perlu diantisipasi. Yang perlu diantisipasi dari kerusakan seperti ini, pertama kita buka dulu casing bagian belakang, bagian kipas, bagian baling-baling untuk mendinginkan mesin ini pemirsa. Putar-putar seperti ini, saya kayak lagi nge-DJ ya. Putar-putar seperti ini kira-kira ada nggak yang mengganjal atau kemasukan pasir di dalam baling-baling ini atau di dalam mesinnya. Kalau di dalam mesinnya nggak mungkin sih. Kalau di dalam baling-baling penyedot air itu, saya lupa namanya, itu mungkin memang masuk air, masuk pasir gitu. Tapi kalau di dalam mesinnya, dalam spoolnya enggak. Ini lancar. Karena baling-baling pendinginnya lancar, baling-baling kipas pendinginnya lancar, berarti nggak jadi soal ini. Untuk hilangin suara berisiknya itu, kita harus pasang pipa, kita gunakan untuk menyedot air supaya pasir yang ada di dalam baling-baling penyedot itu hilang, supaya bunyi yang berisik itu hilang pemirsa. Terus yang patut dicurigai saat ini sebetulnya adalah kapasitor. Bisa jadi karena korslet yang ada di dalam rumah, kapasitor ini bisa rusak. Untuk membuktikannya kita harus bongkar supaya kita bisa melihat kapasitor rusak atau masih bagus. Caranya gampang banget. Buka aja beberapa buah skrup ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemirsa, saya udah cek. Nah, yang 2 ini, 1 sama yang sebelah sana. Untuk membuka 2 buah skrup itu, kita harus membuka tabung vakumnya nih. Tabung otomatisnya. Ini harus kita buka dulu. Kita cek, nggak ada masalah ya. Karena mesinnya masih baru pemirsa. Nah, begitu saya udah buka seluruh skrupnya, ini dia kapasitornya pemirsa. Ternyata kapasitornya tuh kondisi fisiknya masih bagus banget. Kapasitornya merek asli dari pabrik Shimizu dengan 8 mikrofarad 450 volt. Kapasitor masih bagus dan kelistrikan yang ada di dalam sini masih bagus, nggak ada yang kelihatan gosong, nggak ada yang kelihatan terkelupas, semuanya masih oke. Kita pasang lagi deh. Pasang aja lagi. Terus kalau bisa waktu tabungnya dipasang lagi kita pakai selotip ya, solatip atau selotip. Tapi kalau nggak ada langsung dipasang aja nggak apa-apa. Pasang. Dan langsung aja dirakit ke sumur, pipanya langsung dirakit ke mesinnya. Kita langsung tes kira-kira bisa dipakai buat nyedot air apa enggak mesinnya. Sebelumnya pasang dulu ya tabungnya pemirsa. Langsung pasang seperti ini. Kita cek dulu, ternyata airnya tadi masih banyak. Dan kalau misalnya mesin ini normal waktu dipakai buat nyedot air, berarti kerusakan dari mesin ini tuh cuman nggak ada komponen dari mesin yang rusak. Cuman dia mati karena bias dari korsletnya listrik yang ada di dalam rumah. Poinnya di situ pemirsa. Kita rapetin gini, kita putar ke kanan sampai rapet. Oke. Setelah tabungnya kita pasang, setelah kabel yang udah, maksudnya kabel yang mengelupas itu udah saya solasi, pakai solasi kabel. Terus pipanya udah saya pasang, udah saya rakit. Sekarang tinggal saya pancing aja. Saya masukin air, terus saya hidupin mesin airnya. Kira-kira air bakal nyembur apa enggak. Kalau misalnya airnya nyembur, sedotannya kuat, semburannya kenceng, itu merek apa ya? Lupa saya. Merek inilah kalau nggak salah. Merek Shimizu kayaknya ya. Tuh. Muter kan pemirsa?
tapi belum keluar airnya. Mungkin beberapa detik lagi deh. Akhirnya airnya udah nyembur, airnya banyak keluar. Tuh, beres pemirsa. Ternyata mesin ini nggak ada kerusakan yang fatal, dia cuma mati karena bias dari korsletnya listrik di dalam rumah. Jadi kalau misalnya pemirsa punya mesin air yang kira-kira kerusakannya hampir mirip seperti ini, jangan buru-buru dibongkar semua dulu, dicek dulu, dipancing, dicoba dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan seperti itu terus ya. Karena memang bisa jadi matinya itu karena ada bias kerusakan yang ada dalam rumah. Bias kerusakan atau bias korsletnya dari listrik yang ada di dalam rumah. Gitu aja. Sekarang sembuh total nih. Nyembuhinnya gampang banget, dihidupin, dimatiin, dihidupin, dimatiin, dihidupin, dimatiin sampai dia benar-benar hidup normal seperti ini. Baiklah ya pemirsa, semoga bermanfaat. Itulah sedikit pengalaman tentang barang-barang elektronik yang kadang-kadang memang di luar nalar pemirsa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye, banyak air, mandi-mandi.